Kita awali informasi dari kebakaran yang melanda Mall Bandung Electronic Center atau BEC di kawasan Jalan Punahwarman, Kota Bandung. Ya, diduga api ini pemirsa berasal dari korsleting listrik yang terjadi di lantai bawah gedung. Kepulan asap tebal keluar dari salah satu pintu masuk Mall Bandung Electronic Center atau BEC di Jalan Punahwarman, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Terlihat banyak pengunjung yang panik berhamburan keluar setelah adanya api di lantai bawah gedung. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat sulit memadamkan api, hal ini disebabkan sumber api yang berada di tengah lantai dasar gedung. Api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu gerai. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api merembet ke gerai lainnya sehingga membuat si jago merah membesar. Ternyata itu ada security, itu melaporkan ke dinas kebakaran pada pukul 18.24. Nah, 18.24 itu melaporkan ini terjadi kebakaran dan ini terjadi asap yang sangat pekat ya di sini dan tidak diketahui awalnya. Setelah anggota kami dari dinas kebakaran juga turun ke lapangan, itu ada panel ya, di basement itu basement 2 itu ada panel yang bau terbakar. Setelah dicek memang betul Pak, trafonya itu sangat menyengat dan akhirnya anggota kami juga mencoba melakukan pemadaman dengan mengeluarkan alat-alat yang kami miliki itu dengan melakukan. Sementara itu pemirsa, sebanyak 3 rumah terbakar di sebuah komplek asrama di Kalimantan Barat. Iya, dan kebakaran akibat adanya pembakaran sampah yang menyambar ke salah satu rumah. Kebakaran terjadi di kawasan Jalan Mayor Alianyang, Asrama Gatot Subroto II, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah dan sebuah mobil pribadi. Material rumah yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api cepat merambat. Diduga api berasal dari seorang warga yang membersihkan halaman rumah dengan membakar sampah. Warga lagi bersihkan rumah, bersihkan halaman, bakar sampah. Percikannya apinya itu ke rumah sebelah. Yang udah main rumah sebelah tuh kondisinya udah sangat rapuh, udah sangat aus gitu kan, kering. Memang udah jarang ditinggalin gitu. Jadi rumah sebelah itu nomor 17 itu kena api terbakar. Menjalar ke 16 yang ada penghuninya. Puluhan pemadam kebakaran dari kota Pontianak dan Kuburaya berjibaku memadamkan api. Tidak ada kendala saat proses pemadaman, namun ramainya lalu lintas sempat menghambat petugas menuju lokasi. Dari Kabupaten Kuburaya, Faisal Abu Bakar, iNews melaporkan. Pembongkaran ratusan rumah di Kampung Cibolok, Semarang oleh Satpol PP Kota Semarang diwarnai kericuhan. Ini warga yang rumahnya dibongkar pemirsa melakukan perlawanan. Pembongkaran ratusan rumah di Kampung Cibolok, Semarang, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Satpol PP Kota Semarang yang dibantu ratusan orang suruhan pemilik lahan mendapatkan perlawanan dari warga. Warga sempat berusaha menghadang petugas Satpol PP saat masuk ke perkampungan. Kuasa hukum warga yang datang diusir dari lokasi. Sementara kuasa hukum pemilik lahan terluka di kepala akibat lemparan batu. Petugas yang mengerahkan 5 alat berat akhirnya tetap membongkar 134 rumah sesuai dengan Perda. Hari ini semua, kami rasakan semua ya, karena sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama. Kita nyegel tanggal 15 Januari, kita tunda tanggal 1 Februari. Karena rencananya saat itu tanggal 9 Februari, kita undur hari ini tanggal 18. Ya kalau memang warga ini merasa memiliki bukti, silakan untuk pengadilan. Kalau orang berbeda semua kasihan ya, tapi kami ini menegakkan perda. Kalau hak individu tidak ada yang membantu, siapa lagi gitu loh. Maka saya sampaikan ke semua, selama saya Satpol PP, siapapun yang punya tanah dimiliki orang, laporan ke Satpol Distaru, pasti saya bongkar. Sementara itu salah seorang warga yang bekerja sebagai pemulung mengaku tidak tahu akan tinggal di mana setelah rumahnya dibongkar. Carinya saya cuman kayak gitu, rosok-rosok kayak gitu buat makan sehari-hari.
Ini udah hancur semua. Mau bagaimana jajan? Mau tinggal kemana? Tempat tinggal nggak punya. Saudara nggak punya. Cuman berdua, kakek sama nenek. Tapi seperti ini tidak ada sepakatan, tidak ada apa-apa. Satpol PP Kota Semarang mempersilahkan warga melapor jika memang merasa mempunyai surat atas hak tanah yang mereka tempati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melapor. Pemirsa, setelah aksinya viral di media sosial, pria yang membunuh kucing secara keji di depan minimarket di Batam, Kepulauan Riau akhirnya ditangkap. Ya, pemirsa, pelaku sengaja memburu kucing untuk dikonsumsi. Aksi penganiayaan terhadap seekor kucing kembali terekam kamera pengawas. Penyiksaan dan pembunuhan terhadap hewan ini terjadi di depan minimarket Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Pelaku berkendara motor sengaja memburu kucing. Kemudian pelaku mengeluarkan kapak yang dibawanya, lalu memukul kucing incaran hingga tewas. Aksinya membuat warga sekitar berusaha mencegah, namun takut karena pelaku membawa senjata tajam. Video berdurasi 30 detik ini pun viral di media sosial. Kapak-kapak gitu. Dia mukul kucing. Kucing itu lagi makan di sini. Siapa yang kasih makan? Enggak, dia ke makan gitu, nggak tahu makan apa kan. Dia pukul berkali-kali sampai kucing itu tergeletak gitu. Terus baru dimasukin karung. Berkat rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah lama mengonsumsi daging kucing liar. Pelaku mengonsumsi daging kucing untuk pengobatan penyakitnya. Sejak tahun 91, saudara Bolan ini mempunyai penyakit darah tinggi. Dan anggapan dia bahwa dengan memakan daging kucing itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang dialaminya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terjerat pasal tentang pembunuhan terhadap hewan dan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kusienosa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan suami istri akhirnya ditangkap polisi. Ya, dan pasangan ini telah menjadi bandar sabu di wilayah Kolaka. Petugas BNNK bersama tim Hunter Satres Narkoba Polres Kolaka, Sulawesi Tenggara menggerebek rumah pasangan suami istri yang menjadi bandar sabu. Dalam penggerebekan, polisi menemukan barang bukti sabu seberat lebih dari 4 gram di dalam tong sampah. Selain itu, polisi juga menyita alat isap, korek api, dan kaca pirek. Pasangan suami istri ini menjadi target penangkapan BNN dan polisi karena mengedarkan sabu di wilayah Kabupaten Kolaka. Petugas BNNK dan kepolisian kemudian membawa pelaku ke Polres Kolaka untuk diperiksa. Dilakukan penangkapan ya, dan penggeledahan. Nah, termasuk juga kita temukan istri tersangka AM yang sedang menikmati sabu, ya, sedang mengkonsumsi. Jadi ikut kami bawa juga untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tentunya nanti akan kami lakukan juga asesmen untuk istri tersangka AM. Kira-kira demikian yang bisa. Kedua pelaku kini mendekam di dalam sel tahanan Polres Kolaka dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolsek Astana Anyar dipecat dari jabatannya karena menggunakan narkoba. Dan sementara itu, 11 anggota polisi lainnya masih diperiksa Propam Jawa Barat dan Mabes Polri. Inilah sosok Kompol Yuni Purwanti yang ditangkap Propam Polda Jabar dan Mabes Polri karena diduga terlibat dalam penggunaan narkoba. Kompol Yuni sebelumnya pernah menjabat sebagai Kasat Reserse Narkoba di Polres Kota Bogor. Yuni yang kini menjabat sebagai Kapolsek Astana Anyar ditangkap bersama 11 anggota polisi lainnya. Atas kejadian ini, Yuni dipecat dari jabatannya sebagai Kapolsek Astana Anyar. Kepada yang bersangkutan tentunya, kemarin sudah dilakukan pencopotan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota yang lain yang terlibat, kita terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan. Kalau memang hal itu benar dan bukti-bukti menunjukkan bahwa ada keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, tentunya kita akan melakukan tindakan tegas.